Selamat siang adik-adik, kita masuk ke topik ke-8 ya, sedimen laut dalam. Untuk materinya kita bagi menjadi 7. Jadi pertama kita melihat jenis-jenis sedimen laut dalam, kemudian bagaimana sebetulnya kecepatan sedimentasi di laut dalam ya. Kemudian kita berkenalan dengan hujan pelagis atau pelagic rain. Setelah itu kita lihat material-material yang terlibat di dalam hujan pelagis. Yang pertama adalah red clay, kemudian yang kedua calcareous ooze, kemudian sebelum kita masuk ke siliceous ooze, kita belajar dulu mengenai pelarutan karbonat ya. Kita mulai yang pertama dulu. Nah, jadi untuk sedimen laut dalam di sini ini kita melihat ini merupakan proses di mana sedimen-sedimen itu jatuh secara settling ya. Settling itu artinya jatuh bebas, gravitasi ke dasar laut dalam di sini. Nah, sehingga mekanisme utamanya itu adalah mekanisme hujan pelagis ya. Jadi walaupun untuk di lereng benua misalkan ya, ada mekanisme seperti arus turbit, tapi itu tidak termasuk yang kita diskusikan, meskipun arus turbit juga sampai ke laut dalam. Jadi kita mendiskusikan khusus untuk yang bersifat pelagis ya. Jadi pelagic rain, hujan pelagis, yaitu turunnya partikel-partikel halus secara gravitasi ke dasar samudra. Nah, sehingga berdasarkan pada asal dari partikel tersebut kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah biogenik ya, di sini biogenik ooze. Ooze itu artinya juice ya. Juice artinya ini percampuran yang material partikel yang sangat halus ya. Nah, biogenik ooze ini ada dua ya. Jadi dia calcareous dan siliceous ya. Jadi berdasarkan komposisinya. Nah, keduanya itu dia berasal dari dari laut itu sendiri ya di situ. Nah, ini dibedakan dengan pelagic red clay ya. Red clay ini asalnya sebetulnya dari darat ya di sini, dan dia memperoleh warna merah ya. Jadi lempung merah itu sebetulnya hasil oksidasi dari daratan ya di situ, yang kemudian dibawa oleh angin dan arus, kemudian dia jatuh settling ya ke dasar samudra ya di situ. Nah, ini yang akan kita pelajari ya, jenis-jenis sedimen laut dalam ya. Kita bagi dua, biogenik ooze sama pelagic red clay ya. Nah, jenis-jenisnya ini dibagi ya. Jadi yang betul-betul pelagic deposit ya, atau iopelagic. Di sini ada yang bersifat clay ya di sini, baik itu yang bersifat calcareous maupun bersifat silika. Kemudian ada yang ooze ya di sini, yang berupa campuran di sana. Nah, mungkin gambar sebelah kanan ini gambar ooze, calcareous ooze ketika diperbesar ya di situ. Nah, kemudian ada yang tipe hemipelagic ya. Hemipelagic ini pengaruh asal daratnya ada ya di sini. Jadi kita bagi menjadi tiga. Jadi ada lumpur calcareous ya di sini. Jadi ada unsur CaCO3-nya, karbonatnya. Kemudian ada lempung terigenik ya di sini yang asal darat. Kemudian ada yang asal vulkanik ya di sini, vulkanogenik lempung ya di sini. Nah, yang ketiga ini adalah tipe endapan spesial pelagic maupun hemipelagic, yang dia hanya terbentuk pada periode tertentu di skala waktu geologi ya. Misalkan karbonat sapropelit ini hanya terbentuk pada kapur ya. Jadi karbonat yang kaya akan unsur-unsur material organik sumber hidrokarbon ya, karbonat sapropelit. Kemudian ada juga yang dia terbentuk di lingkungan laut tertutup seperti di Laut Hitam, yaitu lempung carbonaceous ya, kaya akan karbon ya, lempung karbonan, yaitu tipe sapropelit ya di situ. Nah, kemudian ada yang terbentuk di sebelum praneogen ya, di paleogen, itu adalah tipe chert ya, jadi silicified claystone ya di situ. Nah, kemudian ada yang limestone yang pra
neogen juga ada ya. Nah, ini tipe-tipe endapan khusus pada periode tertentu atau tempat laut samudra tertentu ya di situ. Oke, kalau kita lihat sebaran sedimen laut dalam di sini, maka kita melihat pembagian tadi ya. Jadi yang WOS baik karbonat, dia biasanya di tengah samudra ya di sini. Kemudian siliceous WOS ini kalau kita lihat dia kebanyakan di dekat kutub ya, baik kutub selatan maupun kutub utara, walaupun di daerah tropis juga ada ya. Kemudian clays ya, clays ini yang red clays atau brown clays, dia dominan dimanapun ada ya di sini, terutama di bagian laut yang dalam. Kemudian ada lumpur ya, lumpur. Kemudian ada glacial marine yang biasanya di dekat-dekat kutub ya di situ. Nah, bagaimana kecepatan sedimentasi laut dalam? Ini kita berikan satu diagram, angkanya adalah milimeter per 1000 tahun ya di sini. Jadi misalkan Calcareous WOS ini kisarannya antara 10 sampai 40 mm per 1000 tahun ya. Ini tergantung pada kondisi samudra. Ya 10 ini kalau misalkan pada kedalaman laut yang dalam, kemudian tipe samudranya adalah subtropical convergence. Ini maksudnya arus samudra yang saling berbenturan ya di sini. Tapi dia kemudian meningkat ke arah upwelling ya, ke arah upwelling. Calcareous WOS meningkat menjadi 40 mm per tahun ya di situ. Demikian juga tipe diatom maupun Tarigenous ya di situ. Nah, kalau yang pteropod ous, pteropod itu sebetulnya siput laut ya, yang kecil yang mengambang. Kemudian ada sapropelid. Sapropelid ini adalah lumpur yang kaya material organik ya di situ. Nah, kalau kita lihat di laut yang lebih dalam ya, misalkan red clay ya, itu cuma 2 mm per 1000 tahun ya. Kalau kita lihat Radiolaria WOS, ini yang silika ya, Radiolaria WOS, dia 4 mm per tahun ya di situ. Nah, kemudian yang lempung biasa ya, yang Tarigenous lempung ya, lempung asal darat itu bisa 100 mm per tahun di area upwelling ya di situ. Inilah kisarannya, jadi sangat lambat sekali ya. Jadi kisarannya dari 2 mm sampai ada yang sampai 100 mm per 1000 tahun ya. Nah, kalau kita lihat ya, sebaran dari ketebalan sedimen yang mencerminkan kecepatan tadi ya, tentu kita tidak heran kalau yang sedimen-sedimen tebal di daerah paparan benua ya, itu umumnya tebal di dekat delta, seperti ini delta Gangga Brahmaputra, kalau ini delta Mississippi ya. Jadi dia tebal, warnanya merah ya di sini, sampai 10.000 sampai 20.000 meter ya ketebalan sedimennya. Tapi kalau kita lihat di laut yang dalam ya di sini, jadi kisarannya hanya ketebalannya hanya sampai sekitar 500 meter saja ya di sini. Bahkan bisa kurang ya, kurang dari 100 meter tebalnya kalau di laut yang betul-betul terbuka. Jadi memang sedimentasinya sangat perlahan ya, sehingga ketebalannya pun juga tidak terlalu tebal. Nah, mari kita mengenal hujan pelagis atau pelagic rain ya. Jadi hampir semua sedimen halus yang tiba di dasar laut dalam itu sebetulnya turun sebagai hujan partikel ya, pelagic rain. Nah, hampir semua partikel tersebut turun ya, kalau hanya mengandalkan butirannya saja, partikelnya saja, ya turunnya akan sangat lambat. Nah, tapi kalau mereka bergabung ya sebagai fecal pellet, silahkan dilihat ya materi kuliah sebelumnya, fecal pellets itu adalah gumpalan kotoran hewan yang menggabungkan partikel-partikel ini, baik itu yang bersifat tarigenik ya seperti clay maupun bersifat biogenik WOS ya. Nah, sehingga mereka karena menggumpal bisa turun lebih cepat karena lebih berat ya di situ. Sehingga dia bisa turun lebih cepat. Nah, dalam perjalanannya fecal pellets itu juga menangkap sedimen halus yang dibawa oleh arus, sehingga semakin tebal, semakin besar gitu ya butiran dari fecal pelletsnya ya di situ. Nah, ini menjelaskan ya bagaimana biogenik ya, organisme
mikroskopik ya yang menyusun biogenic waste seperti kokolitos atau diatom ya, itu yang sangat halus itu bisa tenggelam dengan cepat ya di situ. Itu karena apa? Karena itu mereka bergabung sebagai fecal pellets ya, akibat dari digestion organism ya. Jadi ketika organisme memakan gitu ya partikel-partikel tadi kemudian keluar sebagai kotoran, maka mereka menjadi fecal pellets ya, situ gumpalan kotoran ya. Nah, kita lihat tipe pertama ya, yaitu lempung merah pelagis ya di sini, atau kadang orang menyebutnya brown clay ya di situ. Warnanya memang ke warna karat ya, warna yang menunjukkan oksidasi ya di situ. Jadi oksidasinya terjadi di darat ketika mereka lapuk, kemudian terbawa oleh angin maupun arus ya ke tengah samudra, kemudian turun sebagai pelagic rain ya di situ. Nah, mereka umumnya menjadi penyusun laut dalam yang paling dominan. Tadi kita lihat di petanya ya, dia paling menyebar paling banyak. Mengapa? Karena berbeda dengan biogenic waste, kalau pelagic clay ini tidak terlarutkan ya gitu, karena proses kimia maupun fisika di air laut mereka tidak larut ya, berbeda dengan biogenic waste, sehingga pelagic clay itu ada di mana-mana dan mereka lumayan tebal ya di situ. Nah, komposisinya ya itu ada 3 jenis. Ada yang tersusun memang mineral lempung, kelompok smectite, ilit, klorit, kaulinit ya. Ada juga dia mengandung mineral-mineral silika ya seperti feldspar, viroxen, kuarsa. Ada juga yang mineral autigenik ya, jadi yang terbentuk di laut seperti zeolit maupun ferromanganis ya. Nah, mereka semua berkumpul membentuk pelagic red clay ya, yang ukurannya sangat halus. Nah, sebarannya kita lihat dari jenis-jenis lempungnya ya. Jadi kalau di bagian tengah samudra ya itu umumnya dia montmorillonite ya di situ. Tapi kalau di agak lintang ke utara ya itu lebih banyak lagi ilit ya jenisnya. Nah, kalau yang campuran ilit maupun montmorillonite maupun klorit dan kaulinit itu biasanya di dekat-dekat benua ya di situ. Jadi tapi kalau di Pasifik dia justru ada di tengah-tengah samudranya ya, di tengah samudra itu di punggungan oceanic ridge-nya ya, mid oceanic ridge ya di situ. Samudra Hindia paling banyak apa? Campuran ya di situ, tapi ada juga yang montmorillonite-nya ya di situ. Nah, kita masuk ke tipe kedua yaitu biogenic waste. Biogenic waste ini kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu calcareous waste dan silica waste ya di sini. Nah, yang pertama calcareous waste, jadi dia tersusun oleh organisme yang berukuran mikroskopik, dan organisme ini membentuk testa ya, atau cangkang yang ketika mereka meninggal ya di sini, ketika mereka mati, maka cangkang atau testa ini akan turun sebagai pelagic rain ya di situ. Nah, biasanya dalam suatu waste ya, suatu endapan mikroskopik ini biasanya yang tersusun oleh biogenic testa atau cangkang-cangkang organisme mikroskopik ini hanya 30%. 70%-nya siapa? 70%-nya adalah lempung red clay tadi ya di situ, yang pelagis ya di situ. Nah, untuk calcareous waste ya, mikroorganisme mikroskopiknya itu ada 2 yang utama, yaitu yang alga yang dia mendasarkan hidupnya pada fotosintesis ya. Itu kita tersusun oleh kokolitos ya, kokolitophora, sangat kecil sehingga kadang dia disebut sebagai nanoplankton ya. Bentuknya bagus seperti sebuah bola tersusun oleh piring-piring yang berkumpul ya. Nah, kemudian mikroorganisme kedua yang membentuk calcareous waste adalah foram ya. Foram ini adalah kelompok protozoa ya, jadi kelompok hewan, dia tidak bisa berfotosintesis, jadi dia terpaksa hidupnya itu memakan kokolitos tadi ya. Jadi alga ini dimakan oleh foramnya di situ. Jadi begitulah ya di situ. Nah, campurannya kalau kita lihat di sini campurannya ini adalah calcareous waste ya, meskipun ada beberapa radiolaria. Nah, radiolaria ini sebetulnya kelompok silica ose ya, silica waste. Nah, problem utama ya di dalam calcareous waste itu kalau mereka masuk ke lingkungan laut dalam ya, mereka akan larut ya di situ.
Berbeda kalau di laut dangkal. Nah, laut dangkal di daerah paparan benua ya, itu umumnya hangat ya di situ. Kemudian kalau di daerah laut dangkal, air lautnya sudah jenuh ya. Air lautnya sudah jenuh dengan CaCO3 dengan karbonat, sehingga kalsit tidak melarut. Tapi ini tidak terjadi di laut dalam. Kalau di laut dalam itu airnya dingin, banyak CO2 ya. Nah, problemnya apa? CO2 ini ketika dia bereaksi dengan air ya, H2O, maka dia akan membentuk asam karbonat ya, H2CO3. Nah, H2CO3 ini dapat melarutkan air. Ditambah lagi kalau di laut dalam, tekanan air laut yang tinggi itu semakin mempercepat pelarutan kalsit ya di situ. Jadi dari H2CO3 bereaksi dengan CaCO3 maka larut ya di situ, CaCO3-nya pecah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pelarutan karbonat ya di situ. Nah, kedalaman air, kedalaman samudera di mana karbonat mulai larut itu disebut sebagai lisoklin ya. Lisoklin itu artinya cangkang-cangkang testa dari Calcareous wos kita itu mulai rusak ya, di situ mulai larut. Nah, ini disebut sebagai lisoklin. Nah, kedalaman rata-rata 4000 meter ya lisoklin. Nah, semakin dalam ya testa yang sudah mulai rusak ini dengan cepat semakin cepat juga larut. Nah, sehingga pada kedalaman tertentu di mana tekanan itu sangat tinggi, ya, air laut sangat dingin, CO2-nya sangat banyak, ya. Jadi pelarutannya sangat cepat, maka karbonat tadi akan habis terlarut ya di situ karena dia tidak jenuh ya di bawah. Nah, karbonat habis terlarut. Nah, kedalaman di mana karbonat ini habis terlarut disebut sebagai calcite compensation depth ya, kedalaman pelarutan kalsit atau CCD ya di situ. Nah, rata-rata kedalamannya tuh 4.500 ya. Jadi hanya perlu 500 meter untuk melarutkan semua karbonat, semua kalsit itu setelah dia memasuki lisoklin ya di situ. Nah, tiap samudra beda ya. Misalkan kalau Atlantik itu CCD-nya itu 6.000, sementara kalau Pasifik itu cukup 3.500 itu sudah larut semua gitu ya di situ. Itulah bagaimana CCD itu terbentuk ya, pelarutan karbonat terbentuk. Nah, sehingga kemudian tapi ternyata di banyak singkapan itu di laut dalam masih memiliki karbonat. Nah, bagaimana karbonat bisa bertahan di laut dalam padahal dalam perjalanannya bahkan kalau dia terendapkan pun dia akan langsung terlarutkan ya di situ. Nah, dia harus ditutupi oleh material yang tidak terlarutkan oleh air laut ya di situ. Nah, di sini perlu setting khusus yaitu setting di mana karbonat itu terendapkan pada permukaan laut yang di atas CCD, misalkan pada punggungan tengah samudra ya. Pada punggungan tengah samudra ini dia di atas CCD. Nah, sehingga kalau material-material partikel-partikel kokolit ataupun foram ini jatuh ke bawah ya, dia akan terendapkan, dia terpreservasi di dasar samudra. Tapi karena pemekaran kerak samudra ini berlangsung terus ya, sehingga kemudian perlahan-lahan dasar samudra ini semakin lama semakin berat dan dia semakin dalam, sehingga lapisan karbonat yang tadi terbentuk ya berupa calcareous wos itu kemudian akan berada di bawah dari CCD. Nah, harusnya dia larut. Nah, tetapi di dalam perjalanannya kalau calcareous wos tadi tertutup oleh pelagic clay ya, pelagic red clay, maka ketika dia di bawah CCD aman ya di situ. Kenapa? Karena air laut yang tidak jenuh tadi itu hanya mengenai pelagic clay ya di permukaan. Di bawah permukaan, di bawah pelagic clay ada calcareous wos aman ya gitu. Jadi tidak ada reaksi. Nah, itu biasanya di daerah yang hangat ya di situ di mana produksi silikaos itu sedikit. Nah, tetapi di daerah dingin, di daerah dekat kutub ya, penutup dari CaCO3 ya, calcareous wos ini bisa saja bukan pelagic clay, tetapi silikaos ya, silika wos. Mengapa? Karena biasanya di daerah dingin itu ya organisme penghasil testa silika itu dominan ya di situ, sehingga
ketika mereka mati dan cangkangnya testanya jatuh ya, itu walaupun jatuhnya di bawah CCD itu nggak ada masalah ya, dia bisa menutupi lapisan calcareous wash di bawahnya, sehingga lapisan calcareous wash tersebut tidak kontak langsung dengan air yang tidak jenuh tadi ya, air laut yang tidak jenuh kalsit, sehingga dia tidak bisa larut ya di situ. Jadi walaupun dia dalam, tekanan tinggi, tidak jenuh kalsit ya, tapi calcareous wash kita aman. Kenapa? Karena dia sudah ditutup oleh silica wash ya. Nah, kalau kita lihat ya, teori tadi itu relatif terbukti ya. Jadi kalau kita lihat sebaran karbonat laut dalam ya di situ yang produk dari calcareous wash, itu umumnya dia berasosiasi dengan punggungan tengah samudra, misalkan di Atlantik nih ya. Nah, gitu ya. Itu di Atlantik terbentuk ya, atau di Samudra Hindia ya di sini, di situ ya, atau di Pasifik ya di sini. Ada juga dia di luar dari punggungan samudra, itu biasanya berasosiasi dengan volcanic chain ya di situ. Volcanic chain ini adalah rantai gunung api akibat hotspot, itu kan juga relatif tinggi ya. Nah, sehingga karbonat bisa terendapkan di atas CCD ya di situ. Di Atlantik juga ini ya, ada yang ke arah Afrika ya, di sini ke arah Amerika Selatan ya, ini adalah volcanic chain ya, volcanic hotspot ini. Demikian juga di Samudra Hindia, ada yang ke utara nih ya, di sini ini adalah volcanic chain ya di situ. Nah, kita masuk yang bagian terakhir yaitu silica wash ya. Nah, silica wash ini terbentuk oleh testa silika yang berasal dari alga dan protozoa. Tapi alganya itu adalah jenis diatom, kalau protozoanya jenis radiolaria ya. Kalau diatom itu dia seperti piring tebal gitu ya, setangkup. Sementara kalau radiolaria itu seperti bola dengan jarum-jarum gitu ya di situ. Nah, sama seperti calcareous wash ya, satu silica wash itu umumnya hanya memiliki 30% testa silika, selebihnya pelagic clay ya di situ. Nah, ini silica wash ya, kita lihat ini adalah diatom ya, kemudian ini radiolarianya, ini diatom lagi, radiolaria, yang pecah-pecah ini radiolaria ya kebanyakan. Nah, bagaimana pengendapan silica wash? Apakah dia tidak punya problem ya? Nah, sebetulnya juga banyak problem ya di situ. Jadi berbeda dengan calcareous ya, yang kalsit. Kalsit itu kalau di laut dangkal dia jenuh, sehingga kalsit di laut dangkal di paparan itu dia tidak akan larut. Nah, problemnya di samudra kita ini, di kedalaman manapun dia tidak jenuh terhadap silika. Akibatnya apa? Silika ini bisa larut ya. Jadi silika ini bisa larut di kedalaman apapun ya. Bahkan ketika diatom dan radiolaria ini hidup ya, diatom ini dia algae ya, dia jadi fotosintesis. Kalau radiolaria protozoa yang memakan diatomnya ya di situ. Nah, mereka harus terus-menerus membentuk testanya. Kalau enggak dia larut ya, testanya larut. Nah, itu ya. Jadi mereka harus terus-menerus membentuk testa sehingga mereka bisa survive. Nah, tapi kalau ketika mereka meninggal ya, mati, maka testa ini akan jatuh ke dasar laut. Nah, dalam perjalanannya ya, testa ini akan larut. Mengapa? Karena air laut kita tidak jenuh silika. Jadi silika akan larut di kedalaman apapun, kecuali pengendapannya sangat cepat sehingga air laut tidak sempat melarutkan semuanya. Nah, itu ya. Jadi syaratnya pengendapannya sangat cepat ya. Jadi settlingnya, jatuh ke bawahnya sangat cepat. Nah, caranya bagaimana? Tadi ya, dia fecal pelletsnya harus cukup banyak ya, kemudian cukup besar sehingga dia berat, jadi dia bisa jatuh dengan cepat ya. Maka terbentuklah ya silica wash ya, kumpulan dari testa silika di dasar samudra ya di situ. Nah, syaratnya tadi ya, selain dia settlingnya cepat, produksinya juga tinggi ya. Jadi produktivitas samudra menghasilkan organisme silika ini juga harus tinggi ya. Nah, sehingga area di mana produktivitas tinggi ya, itu salah satunya upwelling. Kenapa upwelling ini? Kan dia membawa air laut yang dingin, karena organisme silika ini biasanya menghendaki air yang dingin, beda dengan organisme
calcareous ya, yang hangat. Nah, kalau organisme silika dia yang ingin yang dingin. Nah, upwelling ini airnya kan dari bawah, dingin. Nah, selain itu, ya upwelling ini akan membawa nutrisi dari dasar ya, sehingga kawasan upwelling ini biasanya produktivitas silikanya itu besar. Nah, sehingga di bawah dari upwelling ini kita akan punya kemungkinan ya endapan dari silika wash. Ya, itulah ya bagaimana sedimentasi silika wash ya, kita pahami dari sisi dia harus melawan pelarutan air laut tadi dengan cara produktivitas yang besar, yang banyak ya, yang tinggi, dan juga kecepatan settling yang tinggi ya di situ. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana 3 jenis sedimen laut dalam ya, pelagic clay, calcareous wash, dan silica wash ya di situ. Selamat belajar, sampai jumpa di topik berikutnya.